Ya guys, welcome to my channel. Ya kali ini gua mau buat konten ya, bukan konten sih, mau share aja tentang portofolio gua lah di kripto seperti apa. Dan portofolio ini gua buat untuk September ya, kira-kira bulan September itu portofolio gua seperti apalah bentuknya. Nah, di sini bukan financial advice, resiko cukup tinggi, kalian tanggung masing-masing. Ya mungkin ini gue share-share aja dan pemikiran gue juga belum tentu bener karena di sini gue juga masih amatir. Banyak yang di luar sana cukup jago-jago, cuma gue share-share aja apa pemikiran gue terhadap portofolio gue yang gue bangun di bulan September ini. Jadi awalnya di bulan Agustus akhir itu gue udah sempat out market ya. Jadi karena satu eh, apa ya, kalau kita lihat, kalau kalian pernah lihat, gue itu sering ngikutin channelnya Kevin Shelley ya, Kevin Shelley. Kalau dilihat itu kan dia gambar itu ada Elliott Wave ya. Elliott Wave-nya itu terakhir itu kita udah wave 5 ya. Tinggal kita mau taruh di 49 atau 51. Nah, waktu itu gue pemikirannya antara di situ tuh. Antara kita di BTC-nya di 49 atau 51K. 51K USDT. Nah, ternyata makin ke sini kita lihat tuh BTC-nya justru kayak bentuk eh apa trennya tuh kayak masih bullish walaupun kelihatan dia banyak koreksi ya. Kelihatan masih bullish dan habis itu juga banyak sekali sorry guys. Habis itu juga kenapa kok gue berpikir untuk out itu juga waktu itu selain karena masalah tinggal sisa mau di 5 mau taruh di mana juga karena ada isu tapering guys, ada isu tapering juga. Nah akhirnya selesai dari situ juga pas dilihat chartnya masih bagus dan ternyata waktu isu tapering itu ternyata ditunda waktu itu kan sempat sempat diumumkan untuk ditunda. Nah akhirnya eh apa namanya, tapi gue waktu ditunda itu gue udah masuk duluan sih sekitar tanggal 28, 29, 30 Agustus gue udah sempat masuk karena gue rasa coba deh kita resikokan diri, kita coba masuk. Dan ini portofolio gue dan gue mau share terkait portofolio gue ini pemikirannya seperti apa sih. Yang pertama ZIL ya. Pertama ZIL. ZIL itu gue sempat pertama masuk itu di 28 ya. Tanggal 28 termasuk hari ini juga gue sempat nambahin juga ya. Jadi ini pemikiran gue kenapa kok gue masuk ZIL. Dan ini ZIL ini lumayan cukup tinggi ya di portofolio gue. Paling tinggi lah. Paling tinggi di portofolio gue. Uh, ZIL USDT. Nah, ini guys, kenapa kok gue masuk di ZIL sekitar tanggal 28 ya? Ini pemikiran gue. Gue masuk di sekitar tanggal 28. Jadi gue itu masuk tuh sebenarnya di sekitar sini guys. Di sekitar area yang cukup tinggi, area 0,113 ya kalau nggak salah. Mana tadi? 0,110 malah. 0,110. 0,110 ya, area di sinilah. 328 ya, 0,110 ya kan, dengan beranggapan ini kita itu ngebentuk pattern namanya symmetrical triangle guys. Nah pattern ini ketika dia breakout dia bakal kencang banget ketika breakout, tapi ternyata di tanggal 29 nya ini ke reject lalu dia sideways 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 sideways, akhirnya dia mulai menyempit baru dia mulai breakout guys. Dan nggak selalu ini pasti breakout ya, symmetrical triangle juga ada kemungkinan breakdown, cuma biasanya kemungkinan besar ketika symmetrical triangle adalah breakout hasilnya seperti itu guys. Lalu yang kedua riff ya, riff itu gue juga masuk di sekitar tanggal itu ya, 28 sampai 30, kebanyakan gue masuk di sekitar itu kok. Terus nah ini gambarnya ya riff ya. Ya, sama. Gue juga masuk di sekitar 28, 30. Ketika dilihat riff ini, ketika gue lihat pada saat mau masuk tanggal 28, 30, dia tuh udah ngebentuk sama juga symmetrical triangle, guys. Dan akhirnya di break pada saat tanggal 1, guys. Tanggal 1 mulai di break, dan sampai sekarang dia mulai uptrend ya. Mulai uptrend terus ya. Nah, ini riff itu apa ya, kalau dilihat pergerakannya sama sih, lambat juga sih sama kayak Zil sih. Ketika dia break juga
nggak terlalu kenceng banget sampai breaknya sampai bentuk tiang gitu, nggak. Kalau Zil tadi sempat bentuk tiang ya hari ini, kalau dilihat hari ini dia mulai bentuk tiang karena kayaknya ada event deh. Nah, kalau Riff ini gua juga percayanya kenapa? Karena di Riff ini dia banyak event juga deh bulan dulu nih. Di bulan September ini ada dua event ya, NFT Basket sama mobile app. Nah, debit card ini setahu gua September juga awalnya. Kayaknya dipindah deh ke Desember. Kalau gua nggak salah ya, koreksi kalau gua salah. Cuma gua rasa kayak gitu waktu kemarin lihat. Karena kemarin sempat lihat itu kayaknya ada tiga event. Cuma sekarang sisa dua, nggak tahu kenapa. Lalu selain Rift, ini gua juga melihat Rift ini gua masuk di sekitar tanggal itu juga guys. Jadi gua nggak nggak bohong ya. Emang Rift gua juga masuk di sekitar tanggal 1, 31 tuh. Tanggal 31 gua udah mulai masuk sama. Dia mulai breakout tanggal tanggal 1 juga. Gua mungkin akumulasi deh tanggal 1. Tanggal 31 udah gua lihat udah mulai tipis, udah mulai menyempit, gua akumulasi lagi. Lalu yang nextnya adalah Teful ya. Teful ini juga sama symmetrical triangle ketika gua masuk ya guys. Jadi ketika gua masuk sama sekitar tanggal 28-30 juga gua masuk. Ini malah dia ketika ini dia masih di bawah banget. Dia mulai bentuk mulai konsol, mulai menyempit baru mulai boom seperti ini guys. Dan ini mulai boom mulai breakout itu sekitar tanggal 2. Tanggal 2 breakout ini mungkin gini kali ya. Bentar. Nah, kayak gini nih. Nah, tanggal 2 breakout retest dia. Dia retest ke di sini di liningnya baru dia mulai lagi, pump lagi. Dan Tiful ini juga ada event di bulan ini ya. Makanya gue juga beli. Selain lihat dari situnya, gue juga lihat dari event ya. Karena event itu cukup potensi untuk bikin pump. Nah, ini cukup banyak event juga di September. Nah, seperti itu pemikiran gue di Teful. Teful itu gue beli juga di sekitar, ya portofolio gue nggak banyak-banyak banget lah guys. Cuma ya ada lah. Eh, nah, tanggal 30 kan. Gue mulai semuanya tanggal 30 karena gue tahu tanggal 30 tuh kalau gue lihat semuanya chartnya bagus-bagus. Lalu yang selanjutnya keempat Cilis CAZ. CHZ ini sempat gua tuker-tuker sih karena sebenarnya CHZ ini gua cukup lama ya nunggunya ya. Dia break karena waktu itu kalau nggak salah tanggal 30-nya aja masih di sini. Dia belum terlalu menyempit. Dia sempat false breakout terus balik lagi ke bawah. Jadi gue sempat out dulu karena gue berpikir waktu itu Alice juga berpotensi. Ternyata habis gue cek lagi, Alice-nya cukup lama, lebih lama lagi. Cukup lebih lama lagi dan akhirnya gue masuk lagi ke CHZ. Kalau nggak salah gue masuk hari ini juga deh. Jadi gue tanggal 1 masuk itu karena ada event ya di CHZ. Kalau kita lihat, nah, pas. Nah, tanggal 2 September itu dia ada event. Gue tanggal 1 atau tanggal 30 gue sempat masuk, terus gue out lagi sih. Gue sempat out lagi. Ya tanggal 2 ini dia walaupun eventnya ya biasa aja sih sebenarnya eventnya white bid listing ya. White bid ini masih top 100 ya, top 100 exchange. Jadi nggak sampai wow banget sampai ke top 50, top top 10. Nah, cuma ternyata pas tanggal 2-nya tidak terjadi apa-apa, guys. Tidak terjadi apa-apa dan memang masih di sini-sini aja. Kalau dilihat tanggal 2-nya malah tanggal 2 ya dia dia mulai uptrend. Mulai tapi ke reject lagi ke bawah. Dan akhirnya gue masuk lagi itu kayaknya hari ini deh. Udah mulai menyempit nih. Gue udah mulai lihat ya. Udah mulai menyempit. Dari sini gue masuk lagi hari ini. Ya seperti itu guys pemikiran gue. Lalu dot ya. Polkadot nih gue masuk udah lumayan lama. Nah, dot gue masuk tanggal 31. 31 juga ternyata. Sorry. Tanggal 31. Nah, ini dot guys. Dot itu tanggal 31 itu
masih di sini. Nah, nih tanggal 31. Nah, di sini nih. Gua masuk ketika gua lihat dia udah nge-breakout dari trendline ini, guys. Dia udah mulai nge-breakout dari trendline ini, gua berani masuk nih. Mulai dimasuk untuk dot tanggal 31. Seperti ini, dan ternyata ya dia retest doang dan boom ke atas. Jadi pemikiran gue seperti itu, dan sekarang udah sampai 32. Menurut gue ini sih masih masih bakal uptrend sih dot. Ini koin bagus, guys. Nah, ini masih bakal uptrend kok. Lalu yang ke selanjutnya Matic ya, guys. Matic ini sebenarnya slow banget, guys, untuk untuk beberapa hari ini ya, nggak seperti koin-koin yang lainnya yang tadi saya bilang. Matic ini cukup slow karena biasanya Matic itu ngikutin Ethereum setahu saya. Ethereumnya pump, Matic-nya ikut pump ya setelah after that. Nah, ternyata Matic ini lumayan slow ketika ketika gua masuk. Nah, ini guys, jadi Matic itu lebih ngebentuk ke kayak apa ya? Broadening wedge pattern kali ya namanya ya. Descending. Nah, descending broadening wedge. Nah, gini guys, dia ngebentuk descending broadening wedge dulu ke arah bawah, baru dia break ke atas sih. Kalau gua bilang ya. Dan di sini dia bakal bentuk lagi sih, bentuk pattern lagi, mungkin bullish pattern atau apa. Dan ini gue juga pattern ini gue dapet ini ya, belajar juga ya. Salah satu YouTube-nya yang bagus itu Ko Kevin ya, Ko Kevin Sally itu bagus banget YouTube-nya. Kalian harus kalau mau belajar 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 pattern, belajar belajar garis-garis itu eh, bisa ke sana, itu bagus banget itu Ko Kevin. Nah di sini dia udah mulai breakout. Nah ini kenapa kok gue masuk Matic kok pada saat itu. Tapi sebenarnya awalnya bukan karena ininya burdeningnya, tapi gue mikir Ethereumnya pam parah waktu itu, makanya gue masuk. Tapi gak naik naik nyata. Akhirnya breaknya mulai tanggal 1 ya, tanggal 1. Padahal kayaknya gue Matic itu punya di sekitar tanggal berapa ya, Matic. Matic itu gue sekitar tanggal 27, lebih lama malah. Tanggal 27 gue udah masuk nih. Di tanggal 27, dan ini justru portofolio gue turun terus mulai dari tanggal 27. Tapi gue rasa memang bener analisanya ini broadening wedge pattern sih. Makanya dia break seperti itu, guys. Lalu selanjutnya Uni ya. Uni Uni ini gue analisa juga ya. Uni ini, nah Uni gue kasih di sini aja deh, di pen gue udah gambar. Nah, Uni ini di time frame daily ya. Kalau dilihat nih bentuk cup and handle, guys. Ini bentuk cupnya, set, terus ini bentuk handle-nya. Lalu dia pump. Nah, kalau mau dilihat itu bentuk cup and handle seperti ini, guys. Cup and handle pattern. Nah, ini cup and handle pattern tuh, jadi dia bakal ngebentuk cupnya, lalu dia bakal descending, descending gini. Dia untuk membentuk handle-nya turun, lalu dia bakal boom ke atas. Nah, ini juga menurut gua bakal kejadian ke Uni ya. Bentuk cup, terus dia bentuk handle, baru dia pump. Dan ini satu lagi, ini bukan pasti ya, tapi ada probabilitas ke sana. Itulah analisa ya. Pattern itu nggak selalu pasti. Itu tergantung juga sama Bitcoin dominance. Tapi kalau gue lihat patternnya, kayaknya mengarah ke sana. Seperti itu, guys. Lalu yang selanjutnya IOST. Nah, IOST ini sama juga. Dia patternnya cukup bagus. Itu yang pertama. Tapi gue waktu lihat iOS ini sebenarnya bukan lihat patternnya sih. Patternnya sama, triangle juga, symmetrical triangle. Nah, tapi gue lihat pertama itu lebih terkait eventnya. Jadi gue cukup bertaruh terkait eventnya iOSD. Eventnya banyak banget untuk bulan ini. Kalau kalian lihat tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 event dalam satu bulan. Itu cukup tinggi sih. Nah, itu selain itu
gue sempat lihat-lihat ya IOST. Ya gue juga lihatnya baru hari ini ya ditunjukin temen gue ya. Kalau dilihat per weeknya, ini gila banget sih IOST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 minggu berturut-turut IOST hijau guys. Tanpa ada pelemahan. Ya ini bagus banget ininya ya, trennya ya kalau dilihat IOST. Jadi kalau kemarin gue lihat tuh, kalau gue ngomong ke teman gue, ini IOST tiap hari tuh bisa naik 1%, 3%, 4%, hari ini 6%. Tapi nanjak terus gitu guys. Kayak dia mau koreksi, seller di sell bayarnya naikin lagi. Di sell bayarnya naikin lagi. Di sell bayarnya naikin lagi. Kayak gitu aja. Jadi bagus banget kalau gue lihat trennya sih. Seperti itu kenapa kok gue pegang IOST ya. Gue masuk itu IOST nggak banyak sih. Gue sebenarnya modal gue nggak terlalu banyak juga. Gue masuk tanggal 31 ya guys. Gue masuk iOS tanggal 31. Tanggal 31 gue masuk seperti itu. Nah untuk ada sebenarnya gue punya kecil banget kok, nggak terlalu banyak, cuma berapa juta doang. Itu sebenarnya ya ada pembahasan tersendiri lah. Nanti mungkin di next video seperti apa pemikiran gue terhadap Cardano. Cuma menurut gue cukup riskan ya kalau mau masuk sekarang karena harganya udah menyentuh target di $3. Kalau menurut gue pikirkan lagi kalau ada yang mau masuk Cardano ya. Seperti itu. Cuma mungkin gue ada pemikiran sendiri terkait Cardano ini. Mungkin nanti next video deh. Gue share pemikiran gue kenapa kok gue itu masuk sekitar 2,7 atau 2,8. Sebenarnya gue punya Cardano sekitar harga-harga 1,3. Tapi gue udah jual di 1,8 atau 1,7 waktu itu gue jual. Nah ternyata nggak sampai gila seperti ini sih. Nggak kepikir sih seperti itu. Karena banyak isu waktu itu ya. Seperti itu sih. Cuma gue ada pemikiran nanti gue akan share selanjutnya. Oke guys, gitu aja. Ini hanya sharing aja, bukan financial advice. Resiko ditanggung masing-masing. Yang gue pikirkan belum tentu cuan, ya kan? Cuma yang gue masuk dari tanggal 30, 28 ya udah cuan sampai sekarang. Dan ya modal gue terus bergulir seperti itu. Oke, see you to the next video. Thank you.